It's not the mountain that we conquer, but ourselves. Dulu kita masih sering nemu bangkai binatang di atas Mahameru. Di situ disebutkan di dunia barat khususnya Amerika, seorang bisa dikatakan sebagai pecinta alam kalau dia sudah menanam 10.000 pohon yang hidup. Langkah liar dari negeri penjelajah. Hai, dengan Run di sini, langkah liar dari tanah petualang untuk jiwa penjelajah. Nah, kita sekarang udah kedatangan tamu. Ini narasumber kita yang pertama, juga pencetus 7 kode etik. Kita perkenalkan Pak Dewi Rosableng. Oh, Pak De, apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat ya, Pak De? Gimana perjalanan tadi ke sini? Macet nggak, Pak De, hari Sabtu? Enggak kayaknya tadi. Enggak ya, oke. Pak De, yang pertama kali mau aku pertanyakan nih, Pak De, tentang nama. Agak. Ya, maaf Pak De. Untuk yang pertama kali mau aku tanyain tentang nama Wiro Sableng. Ini kan agak unik ya, Pak De Rosableng. Kalau boleh tahu, Pak De, pertama kali bisa ada Pak De dengan nama Wiro Sableng itu apa sih? Ceritain dong sedikit. Ini jadi mengaduk ya, mengaduk cerita lama. Jadi pada saat Geladian Nasional Pecinta Alam Indonesia yang ketiga di Pantai Carita tanggal 17 sampai 19 Desember tahun 72 itu ada acara personal introduction. Teman-teman pada ngumpul di pinggir pantai menyalakan api unggun. Nah, kemudian audiens diminta tampil. Dari Bandung siapa? Apa Ekstemas atau Wanatri atau Kawana, segala itu. Kemudian tiba gilirannya, karena waktu itu kami sudah membuat perkumpulan apa itu, semacam Organisasi atau komunitas mungkin? Antara itu loh, antara organisasi. Ya. Untuk Malang Raya. Malang Raya. Namanya Mahameru Malang. Anak-anak Malang semua nih, Pak De, ceritanya. Semua. Waktu itu ya. Waktu itu. Malang semua. Isinya ada 12 organisasi. Yang menginisiatif itu adalah Kolonel Dr. Andes Anton Sujarwo yang dalam puncak karirnya menjadi Kapolri. Itu. Nah, itu kami dikumpulkan. Ayo, silakan adik-adik berunding, berdiskusi dan sebagainya. Karena beliau juga mendengar bahwasanya di tahun 70 itu kami sudah membuat badan kontak hanya untuk pecinta alam, pendaki gunung dan penjelajah alam sekota Madya Malang, yang baru bisa kami kumpulkan waktu itu 4 organisasi, yaitu IPKA Indragila, TMS 7 yang pionir sama AMC gitu. Namun ini sebetulnya kayak dorongan dari ketua umum kami yang pada waktu itu menjadi komandan Kodim Kota Malang, yaitu Letkol Suwandi. Jelang penyelenggaraan dari Gladiat. Terus munculnya tiba-tiba Pak De di
panggil Pak Dewiro Sableng itu Ini rentetannya begitu. anjing. Iya begitu. Kalau diceritakan lu ya lumayanin lah gitu. Hanya karena akhir Februari tahun 70, jadi tanggal 27 sampai 29 Februari tahun 70 kami mendapat undangan dari Wanadri Bandung Ya. untuk ikut latihan bersama di dalam forum yang mereka selenggarakan yang diberi judul Gladian Wanadri. Yang pertama itu ya Pak De. Jadi maaf saya sambil buka-buka ini ya. Pak De bawa berkasnya loh. Jadi dari situlah kemudian kami ditugasi oleh ketua umum kami untuk menghadirinya. Nah, selanjutnya untuk mengajukan usul agar forum itu kan bagus, ya. Kenapa tidak ditingkatkan menjadi forum nasional? Itu untuk TMS 7. Dan lambangnya nih. Oh pertama Itu lambangnya Gladian itu Wanadri. badge yang dibagikan kepada para peserta. Kalau sekarang dikenalan dengan emblem ya. Hah? Emblem kalau sekarang pada. No itu belum. Nah, kemudian dalam acara omong-omong diskusi sarasehan di ruangan di Barak Komando RPKD, masih RPKD ya, di Citata. Nah itu ya dapat giliran gitu kan. Akhirnya terus Herman Lantang ngomong lebih dari 1 tahun hidup dengan suku Dani. Kemudian berikutnya karena kebetulan yang diundang waktu itu untuk Jawa Timur itu adalah Kapuronto Fakultas Hukum UNER, kemudian TMS 7 Malang kami. Setelah Cahyono Kapuronto ini ngomong gitu, sekarang Malang pimpinan rombongan kami ngomong itu tadi, kenapa nggak ditingkatkan menjadi nasional gitu. Padahal waktu itu juga sudah banyak yang datang, yang diundang oleh Wanadri. Nah, kami bersedia untuk melaksanakan. Aklamasi diterima dengan catatan 1 tahun tidak terselenggara mandat dicabut gitu. Makanya begitu pulang ke Malang lapor, ya kalau gitu kumpulin, cari teman-temanmu yang sehobi itu ketua umum. Akhirnya baru bisa kami dapatkan 4 organisasi, yaitu IPKA Indragila yang didirikan di Gunung Ringgit, utaranya Gunung Arjuno, tanggal 17 Agustus tahun 55. Kemudian kami sendiri TMS 7 yang didirikan dikerarkan ya di puncak Mahameru 24 November tahun 67. Kemudian yang pionir yang dikerarkan tanggal 1 November tahun 69 dan AMC Adventure Mountain Climber ini diikrarkan 20 Desember
tahun 69 juga. 26 Desember. Nah, akhirnya terkumpullah ini. Kumpul mengikrarkan membuat badan kontak. Badan kontak ini di samping untuk menggalang, ya, juga untuk mengantisipasi gawe gede ini tadi gitu. Karena sudah lingkupnya sudah lingkup nasional gitu. Namun dalam perjalanannya yang pionir sendiri mengundurkan diri karena ada kegiatan yang sudah terjadwal di dalam ADRT, yaitu Beltride. Sedangkan Ipka Indra Gila itu ya karena beliau-beliau ini lebih senior dari kami gitu loh. Jadi kami kalau manggil mereka itu Pak. Sementara mereka manggil kita nama aja gitu. Karena kesenjangan ini ya, faktor umur ya gitu. Nah udahlah, kalian yang muda-muda yang jalanin gitu. Sehingga akhirnya yang aktif benar-benar itu hanya 2. Kami CMS 7 yang dapat mandat ya, mendapat kepercayaan, dan AMC. Kami selenggarakan untuk konsentrasi, kami menggunakan gedung semua sekolah menengah olahraga atas Batu. Nah, berikutnya kami long march dari semua ke Tebing Pujon. Setelah itu melintas ke Caban Rondo. Nah, pada saat di semua Batu, disitulah para senior ini yang ahli-ahli ahli-ahli diskusi segala macam mengeluarkan ide membuat kode etik pecinta alam. Itulah embrionya yang awal. Oh, berarti kode etik dulu yang muncul ya Pak Di? Jadi kalau pada waktu ini Gladian Wanati belum ada pemikiran ke sana, tapi begitu yang kedua yang sudah sifatnya nasional itu muncullah itu, terumuskan sebanyak sekitar 12 butir. Hanya mohon maaf, saya punya file dokumen ulang, jadi nggak bisa saya tunjukkan. Sebetulnya bukan hilang. Jadi pada waktu Gladian keempat di Makassar tahun 74, karena kami sudah dalam satu perhimpunan ya, itu Mahameru Malang itu bagi-bagi. Itu AMC bagian ini, YP bagian ini. Nah, ada yang bagian forum diskusi, dulu namanya forum diskusi. Nah, makanya embrio kode etik yang hasil dari Batu itu saya serahkan. Nah, saya lupa akhirnya hilang. Nah, dari situ terpilihlah Jakarta Tempat untuk penyelenggaraan berikutnya. Jadi Gladian Nasional yang ketiga. Nah, kebetulan yang datang waktu itu adalah Dedi Satrio. Nah, akhirnya ini diserahkan. Barangkali ada revisi, ada perbaikan, ada penyempurnaan sebagai bahan gitu. Nah, baliklah dia ke Jakarta. Nah, berikutnya terselenggaralah Gladian Nasional ketiga pecinta alam Indonesia di Carita, Banten. 17 sampai 19 Desember tahun 72. Di dalam forum diskusi embrio ini dibicarakan lagi. Banyakan banget 12 ini gimana ini memahami menghafalkan segala macam, berupaya untuk direvisi.
Tapi nggak tahu waktu itu apakah karena situasi kondisinya atau waktunya nggak cukup segala macam. Karena pesertanya kan jadi semakin banyak. Makin banyak. Otomatis juga pemikiran semakin banyak juga. Akhirnya gantung. Jadi gantung ini apa yang digagas untuk melakukan ini nggak tercapai. Tapi waktu saat itu pasti nginep ya Pak De? Biasanya berapa hari sih kalau gladian itu? Kenapa? Kalau gladian itu biasanya berapa lama? Misalkan nih gladian yang ketiga kan di Carita, itu berapa malam? Kenapa? Berapa malam menginap? Rata-rata 2 malam. 2 malam nginap. Tapi belum tercetus lagi ya? Iya, namanya apa? Belum. Diskusi otot-ototan segala itu kan suka berkepanjangan gitu, sehingga pada akhirnya nggak ini. Nah, sampai dengan gladian itu nggak selesai, udah selesai, ini nggak tercapai. Gitu. Oke, saya potong. Dalam acara gladian ketiga ini ada apa ya? Campfire lah ya. Api unggun pinggir pantai, ini kan persis pinggir pantai. Itu dulu istilahnya namanya pesanggerahan. Pesanggerahannya Perbutani. Di pinggir pantai. Jangan dibandingkan dengan sekarang ya, hotel yang sekarang udah hotel, udah betul itu. Jalan berapa meter itu udah ketemu kebun, rambutan, ranum-ranum, durian, segala macam. masih asri banget ya dulunya. Namanya teman-teman kami usil, aduh ada ibu-ibu, oh ini rambutannya ya bu, oh iya boleh ngambil, boleh. Langsung pohon rambutan berbuah manusia akhirnya, saking banyak sama itu. Nah, dalam acara itu setelah beberapa teman bergiliran, sekarang Malang gitu. Nah, untuk Malang berkebetulan teman-teman organisasi lainnya yang bernaung di bawah Mahameru ini bukan nggak berpengalaman ya, baru mengikuti kegiatan-kegiatan ini ya. Ada yang baru 1 kali, ada yang bahkan belum sama sekali. Nah, ini ceritanya seperti Zeus 324 itu 2 September tahun 72 dikerarkan. Desember kita tarik kita ikut kan, suruh ikut gajian. Iya, regenerasi lah ya. Regenerasi. Alas ya sendirian itu dia datang gitu. Nanti gimana lah. Nggak usah mikirin gitu-gitu, kan ada kami ini gitu. Nah, akhirnya begitu ini kurang pede teman-teman. Anu aja, Joni aja gitu. Itu. Nah, akhirnya saya didorong untuk ke kalangan di Api Unggun itu. Nah, di situ itu suruh apa ini? Ya ceritakan saja dulu awal-awalnya gimana. Gitu, kok seneng sama kegiatan kayak begini-begini. Nah, itu juga mau kita tanyain tuh Pak De. Kenapa Pak De awal bisa suka sama kegiatan pecinta alam? Karena kan era zaman dulu ya Pak De, di 60-70-an pasti beda nih sama sekarang. Kita pengen tahu tuh, kenapa sih awalnya Pak De bisa terjun tiba-tiba ke pecinta? Nah, itu ada kaitannya dengan yang ditanyakan tadi, nama nickname ya, nickname itu. Nah, ini balik lagi nih jadi apa, ngaduk-ngaduk anu ini. Wah,
Nah, ini nih. Ini kalau misalkan kita nyari Pak D Wiro Sableng pasti yang keluar ini ya. Ini sama salah satunya itu yang apa sih si buta dari gua tuh ya. Gitu. Nah, ini buku yang akhirnya Pak D itu muncul nama Pak D Wiro Sableng gara-gara ini. Lalu Fadi bisa diceritakan kembali. Jadi saya bilang bahwa dari mulai sebelum sekolah SR dulu ya, sekolah rakyat Seolah rakyat. yang pada berapa tahun kemudian menjadi SD, itu saya melihat komik ini gitu, kepunyaan teman kakak. Ini kalau boleh tahu Pak D ini tahun berapa sih? Ini tahun 56. Berarti emang Pak D dari kecil ya, dari kecil itu udah suka Akhirnya ini hutan-hutan. meracuni saya, sehingga di depan rumah itu ada 2 pohon kersen, ceri, keres. Serius. Saya bikin bivak di atas. Bisa, oh bivak ya. Bivak itu dari tahun-tahun itu. Yang saya naik, saya coba nikmati kalau hujan. Kayak rumah pohon jadinya ya. Gitu. Nah, ini jadi apa kalau bahasa kerennya terobsesi lah gitu ya. Terinspirasi. Nah, kalau bahasa saya teracuni lah, diracuni ini. Nah, saya ceritakan ini ke teman-teman di Carita itu. Akhirnya ada teman Malang yang nyeletuk, Doni Wiro, gitu. Oh jadi Wiro yang pernah cerita itu gitu ya. Gara-gara ya Doni Wiro. Oh, tapi orangnya Sableng itu gitu. Enggak Doni Wiro Sableng gitu. Begitu. Tapi berarti kan dari awal Pak D itu berarti dari kecil ya, dari SD lah istilahnya waktu itu pasti sekolah rakyat. Sebelum sekolah. Sebelum sekolah malah jadinya suka main ke hutan, bikin bivak. Nah, kalau untuk pencinta alamnya sendiri nih kayak naik gunung, terus suka camping juga Pak D? Jadi SMP, jadi waktu peralihan ya dari Boy Scout kepanduan menjadi pramuka, ya saya masuk menjadi anggota pramuka. Pramuka. Jadi satu gugus depan itu dengan Heru yang pionir, Heru YP, Heru Brewok, Heru Londo itu, kemudian siapa lagi yang lainnya tuh, itu ikut itu, cuman kan saya nggak mau yang jelimet-jelimet. Jadi begitu pelajaran apa ini semempur, morse, itu kan rumit kan, begini apa titit apa ya segala macam, itu kurang apa ya, kurang menikmati lah, kurang seneng. Tapi begitu ada persami Sabtu Minggu camping ikut gitu. Terus kebetulan juga dulu itu kan berdekatan, baik yang satu grup ya, kebetulan waktu itu saya grupnya Regu Buaya. Nah, sementara tetangga belakang rumah ada yang penyu laut, ada yang walrus, ada yang gitu, karena kami Sabah Bahari, jadi yang binatang-binatang yang di laut lah gitu ya. Nah, makanya kita pakai itu buaya gitu. Nah, terus kemudian sering camping sampai dengan di perguruan tinggi saya senengannya camping itu, entah jalan kaki, entah liften truk atau kereta barang atau naik sepeda ontel. Jadi dari Malang ke Mulia
pulang pergi naik sepeda ontel. Dari Malang ke Pasir Putih naik sepeda ontel gitu. Wow, keren. Selanjutnya ada temen yang satu lifting kan di Perguruan Tinggi, narik ayo ikut apa naik gunung, ngapain ya seninya apa naik gunung. Saya bilang itu Jadi mereka nggak bisa pertanyaan dulu ya Bang. bisa jelaskan apa nikmatnya apa seninya naik gunung gitu. Udah saya tetap camping aja. Saya camping di sini, temen di kakak Bodo, temen mau naik Welirang lewat situ juga. Tetap aja narik. Saya cuek aja gitu. Nah, di tahun 69 diajak temen yang satu lifting ini. Ayo apa kumpul di ini rumah senior kita. Kan kok seniormu juga orang anak ini kok apa Fakultas Hukum Brawijaya gitu, yang seperti senior gitu. Matangin ya udah ngomong gitu. Rupanya saya dia pancing gitu. Begitu sampai di sana ngobrol ngalor itu, terus bikin rencana mau ke Semeru. Berarti itu yang pertama ya? Yang pertama yang benar-benar naik gunung ya. Ini belum tahu. Ke Semeru bulan atau September tahun 69. Lewat mana? Watu Pecah. Itu. Ternyata sudah bikin itu perencanaan itu, saya ditantumkan di situ. Waduh, dijebak, saya bilang gitu kan. Jadi ya udahlah, daripada ini apa menggantang asap nggak tahu apa gimana ya, coba sih kalau nggak aneh ya udah nasib gitu aja. Ikutlah saya Ke Semeru. Pertama kalinya naik gunung. Gitu. Waktu itu berapa orang tadi? Masih ingat gak waktu itu berapa orang ke Semeru? 6 orang. 6 orang. Jadi kami berenam dari Gubuk Lakah, kemudian nyebrang ke Sungai Amprong, lewat Watu Pecah, Blubuk, Belandongan, Pal, Kumbolo, September ya, dimulai dari Gubuk Lakah tanggal 24, akhirnya sampai puncak 27 September 69. Herman Lantang CS itu 15 Desember 69 dari Gubuk Lakah dengan kondisi hujan hampir sepanjang hari. Apalagi pada zaman itu pasti masih rimbun banget ya Semeru. Ini udah beda banget sama yang sekarang. Dan kerimbunan itu yang sangat Malah menyedihkan ya. hati ya, limpahan apa ya, limpahan alam. Karena apa? Di sepanjang dari setelah Watu Pecah itu banyak sekali itu apa rumput kayak alang-alang. Itu ketiak daunnya ada kayak jamur gurih dan manis. Yang di waktu berikutnya saya nggak kenal. Pada nih. Aku pengen tahu dong kalau dulu, kalau sekarang kan udah ada Simaksi dan yang lain, bahkan ada yang harus lewat web ya kalau ke Semeru. Kalau waktu dulu waktu naik Semeru itu emang langsung naik aja atau ada izin dulu ke warga sekitar atau ada izin dulu mau naik Semeru nih, izin dulu apa langsung naik aja? Kami kan nginapnya di Gubuk Lakah. Gubuk. Di rumah dan kantor Kepala Desa Gubuk Lakah.
Ginanjar. Jadi ya perizinannya dari situ juga. Desa. Jadi kalau misalkan naik berarti sama nih kayak sekarang kan kadang-kadang ada kayak bukit-bukit tuh Pak De. Kita kalau misalkan mau naik berarti ke ini juga ya, ke kepala desa dulu berarti itu kalau zaman dulu ya. Jadi biasanya kebiasaan kami itu lapor diri kepada instansi berwenang, apakah itu polsek, Oramil, kemudian kelurahan. Kalau nggak ada kelurahan, daerah Nupani dulu kan belum ada. Iya belum ada. Belum statusnya belum jadi desa. Kami tua yang menjabat sebagai ketua desa di situ, kami tua, Pak Sumami. Walaupun berapa tahun kemudian beliau lah yang menjadi kepala desanya yang pertama. Oke. Nah, Pak De, kan Pak De tahu nggak tragedi Suhoki yang tahun 1969 tahu berarti Pak De pada saat itu? Tahu? Ya. Oh, Pak De ada di situ juga apa gimana? Apa? Saya berkebetulan karena kan September ya kan. Kemudian itu kejadiannya Desember, cuma selang berapa bulan. Pak De itu. Nah, saya dianggap junior. Nah, satu sisi itu. Yang kedua, terjadi perpindahan sekretariat yang awal mula nepeng di rumah ketua umum Jalan Andalas 12 Malang, geser ke rumah saya, Palantrip 21. Jadi saya mempersiapkan ruangannya, sekaligus juga sebagai ya penjaga gardu lah, karena baru ya kan. Kemudian ada kejadian itu, barangkali ada yang nyasar segala macam, ada yang ditanyakan di Malang tuh, makanya saya jaga gardu. Itu nggak ikut sama teman-teman yang ke Bubuk Laka segala macam itu. Berarti emang awal mulanya pada itu naiknya ke Gunung Semeru. Terus itu kan berakhir di pas Geladian 3 ya yang di Carita. Kenapa? Itu kan pas Geladian Carita kan ketiga. Nah ini kode etiknya itu kan adanya di Geladian ke-4 ya? Oh kedua. Embrio ya. Oh embrionya. Nah ceritain dong Pak De gimana pas udah kerilis nih 7 kode etik yang di ujung pandang. Nah, balik lagi ceritanya ke Geladian ketiga tadi kan. Enggak yang di Carita. Karena sampai dengan berakhirnya Geladian ketiga 17 sampai 19 Desember 2002 tidak berhasil merevisi, memperbaiki atau memperbarui embrio dari Geladian kedua, maka pecinta alam Jakarta Raya berinisiatif menyelenggarakan jambore pertama pecinta alam Jakarta Raya, panitianya diketuai oleh Yudi Hidayat Sutarnadi. Yudi Hidayat. Tapi familiar dipanggil Yudi Hidayat, yang anggota Mapalaui M008 UI nomornya. Sampai hafal Pak De. Luar biasa. Lalu Pak De? Berikutnya dalam jambore itu akhirnya dari hasil yang batu ya, yang kedua itu terumuskanlah
7 butir itu, 7 selesai itu. Nah, itu September. Berikutnya menjelang Gladian 4 ya di Makassar atau Ujung Pandang itu panitia melayangkan surat kepada Mapala UI untuk bikin paper atau makalah gitu tentang kode etik, Wanadri tentang SAR, dan TMS 7 tentang organisasi. Nah, hasil dari jambore pertama inilah oleh Yudi Hidayat tadi dibawa waktu Gladian 4 di Makassar, tepatnya di Pulau Kayangan. Wah, kayak Tanggal itu kita di Pulau Kayangan itu tanggal 27 Januari 74. Itu diskusi orang-orang. Cuman ruangannya sangat terbatas. Itu kan pulau. Mendingan masih Kayangan. Awalnya itu mau ditaruh di Pulau Lai-Lai. Lai-Lai lebih kecil lagi. Kemudian bangunan-bangunan ya, bungalow itu ya, itu pada dikunci. Jadi akhirnya ke Pulau Kayangan. Pulau Kayangan pun sebetulnya kamar-kamar itu kuncian semua. jadi Nanda di sana. Hanya ada apa ya, kayak ruang resepsionis itu kan agak-agak lebar ya. Nah, disitulah ini apa diskusi ini bersilat lidah ya kan. Nah, sementara peserta campingnya di Tritisan di pinggiran pantainya. bukan, Apa tuh? pinggiran bangunannya itu bungalow. Jadi tendanya ditarik begitu. Oh tuh gitu, pinggir-pinggir situ. tapi banyak pada pesertanya. Saya nggak punya data ini ya karena Tapi yang panitia. lebih banyak dari yang sebelumnya. Apa Kalau nggak perbandingannya sulit untuk dibuat pembanding ya antara Gladian Wanadri, Gladian kedua di Batu, Gladian ketiga di Carita, dan di Makassar. Itu kecuali kalau kita memang punya data yang kita dapatkan dari panitia, ya itu baru bisa kita ngomong real ya, mendekati kenyataan, mendekati fakta jumlah. Tapi ya puluhan lah yang jelas. Otomatis yang banyak bermunculan yang di daerah Makassar situ yang bersangkutan gitu. karena agak jauh ya Pak dia. Ya, Agak jauh soalnya dari yang agak jauh itu kan harus naik kapal. Kapal laut waktu itu. Dan kapal lautnya itu nggak setiap hari waktu itu. Itu kebetulan waktu pulang itu saja dalam tanda kutip berebut dengan teman-teman dari Bandung, teman-teman dari Malang, karena itu kapal haji yang dikontrak haji kan, mungkin Anda pernah dengar ya, Bella Beto, Mea Beto dulu pakai itu kapal itu. Nah itu kan memulangkan haji, sandar di Makassar, turun ini yang lainnya nggak sempet, akhirnya tertunda, nggak tahu berapa hari itu kita tertunda. Udah semburat, berantakan semua, cari-cari temen, cari-cari saudara dan sebagainya untuk nebeng kan gitu. Itu seru juga ya ternyata tahun 70-an tuh.
Nggak kalah serunya Pak dia main sekarang. Apa? Nggak kalah serunya dulu tuh. Nggak kalah seru ya, seru banget. Kalau seru-seruan ya apa ya? Maaf ya. Ini bukan suatu kesombongan. Ini malah gini. Kami ya mayoritas dan khususnya dari Malang kalau pergi-pergi kebanyakan liftan, naik truk. Nah, naik truk kan truknya belum tentu sampai dari awal sampai ke titik. Kayak saya tahun 71 dengan teman-teman ke Gunung Agung itu berapa kali itu. Ada yang cuma 1 kilo, sebel banget itu, 1 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang agak jauh. Belum lagi muatannya. Iya. Ada yang muatan botol, masih mending. Kaca, pecahan kaca itu. Pak truk itu isinya pecahan kaca. Jadi nggak bisa kita tatami selonjoran, nggak bisa. Paling banter nongkrong. Kalau nggak kena. Yang ada yang lewat diberhentiin gitu ya Pak dia. Iya, jadi udah cuma di sini yang kendana gitu. Terus begitu terus dari mulai Pasuruan gitu. Pasuruan sampai yang sampai ke Ketapang. Seperti itu. Ya maklum lah, masih masih sekolah, dibiayai keluarga, dalam hal ini orang tua atau kayak saya disuplai oleh kakak yang sudah kerja gitu kan. Nah, itu jadi ya kayak begitu. Nah, yang apa? Kalau zaman sekarang istilahnya ngeteng Pak deh. Hah? Kalau istilahnya zaman sekarang tuh ngeteng. Ngeteng. Nebeng. Gitu. Itu kan ke warung juga itu. Itu nasi campur atau nasi soto berapa satu piring, satu porsi. Ditawar. Sebisa nawar. Udah muka tembok kok. Ditawar. Sampai kalau bisa mepet bener. Maaf, temen saya itu ada yang cuma 500 perak. Pergi ke Gunung Agung gitu. Yang paling banyak itu karena ya satu lifting, teman satu lifting juga satu ini kan, satu perkumpulan. Itu paling banyak uangnya. Karena iya banyak. bungsu nomor 17. Saya sendiri bungsu. Kalau waktu itu Pak dia berapa bersaudara? 7. 7. Dia 17. Banyak banget. Ada yang di Hilversum, Belanda. Ada yang salah satu pejabat di Samudra Indonesia. Itu bulu tangkis PBSI. Dulu kakaknya ketuanya. Itu yang misah Yuliano kakaknya. Jadi banyak supportnya, makanya 5.000. Kita yang keteng-keteng. Teman saya itu mah, bro, apa? Aku cuman bawa 500 ya. Ada berapa orang ini tahu, bapak tungguan aja. Dia bilang itu. Jadi begitu mau nyebrang ke Bali, kan belum masih LCM. Landing craft mesin. Belum kapal-kapal penyeberangan yang nyosrok ke pantai itu aja gitu. Pokoknya ada paling banyak itu truk cuma 2 isinya. Nah itu kan dari
dari yang punya itu orang Madura atau keturunan Madura. Konya banyak orang Madura. Temen satu listing yang Madura. Pakaianmu ngomong. Karena biasanya kalau misalkan kita satu suku suka gitu ya Pade. Suruh ngomong aja. Kemudian ngomong gitu. Yang ini yang Batak ini waktu dari Situ Bondo mau ke Bondowoso. Bis umum di stop. Lim, ngaco aja, tenang aja. Jangan ngap-ngap terus sepanjang jalan nih ngomong terus. Akhirnya nggak bayar. Karena udah kenal ya, udah kayak teman. Karena keahlian ngocehnya itu, gitu loh. Kayak itu, jadi ya ada untungnya juga gitu yang aneh. Nah, bicara soal kode etik. Nah, ini dia yang tunggu-tunggu nih. Ini yang saya bilang setelah setelah pelatihan ketiga, ya kan? Inilah maaf sudah gerembis ya, nggak apa-apa Pade. Ini keren deh, masih hasil dari jambore pertama. Oh, ini yang pas Cinta Alam se-Jakarta Raya. Oh, ini yang pas pertama. Dan inilah konsep inilah yang dibawa oleh Yudi Hidayat tadi, Yudi Tarnaci ke Edward banget. Makassar, didorong oleh surat dari ketua panitia. Itu tanda tangan basah loh itu, asli itu. Masih dengan rapi guys, masih ini udah keropos-keropos tapi masih disimpan dengan rapi sama Pade. Sehingga akhirnya menghasilkan. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Ada kode etik pencinta alam. Ini jatuhnya apa? Fotokopian apa dia apa gimana? Oke. 7 kode etik pencinta alam. Ini yang ditunggu-tunggu pasti. Nah, ini kan ada yang masih kita pegang sampai sekarang Pade, kayak jangan ambil apapun selain foto, jangan meninggalkan jejak, jangan meninggalkan apapun selain jejak, jangan satu lagi mengambil apapun jangan membunuh apapun selain waktu. Nah, itu tuh yang paling masih kita pegang. Sebetulnya jujur dari beberapa referensi, terutama para jawara-jawara itu adalah semacam pegangan atau kode etik dari para penelusur gua. Tapi Pade ikut penelusur gua juga nggak sih? Suka juga nggak? Enggak, paling kalau ngantar temen, ya temen gitu aja, enggak tidak berkesempatan menikmati, walaupun saat masih kecil ya suka ke gorong-gorong itu, cari burung walet gitu, ya tetangga gitu. 7 kode etik. Kalau suasana Wanadri 1 itu sama pas yang keempat, yang Bandung sama yang Ujung Pandang itu suasananya gimana sih perbedaannya Pade? Apa karena mungkin yang di Bandung kan masih kota ya? Kalau yang di Ujung Pandang udah pulau. Jadi jarang orang, mereka nggak semuanya bisa ikut. Sebetulnya lebih kepada pada saat di ini ya Bandung, Raden Wanadri ini namanya gladian, berlatih. Ini idenya
Kang Roni Nurzaman ini. Roni Nurzaman. Julukannya Roni Kebo. Mungkin ada fotonya yang tadi itu. Bisa saya tunjukkan itu. Roni Nurzaman. Yang ada yang pakai loreng-loreng tadi. Nah, itu dari sebelah sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang agak menunduk gini. Pakai tepi rimba agak menunduk. Itu Roni. Nah itu. Pak Roni. Itu juga salah satu pendiri dari Wanatri. Itu lebih kepada teknis. Lebih teknis. Yang Yatlesi dari Canabuana mengatakan hard skill. Nah, sementara ini Kang Yatlesi mengatakan inilah hasil gradian PA yang menghasilkan soft skill. Ya, tetap 7 kode etiknya ya. Kalau latihan-latihan, ya hard skill. Saya juga mengkritik ya, mengkritik teman-teman. Kenapa sih kok masih ada kayak begitu? Makanya saya layangkan surat ini. Setelah Dia sempat gladian ke-14 di Lembah Haro, mau ke balik lagi mau ke Makassar yang ke-15, terkait juga dengan tulisan-tulisan Kang Yatlesi dari Canabuana Cimahi itu. Kalau latihan kita mau masuk organisasi harus melalui pendidikan dasar dan latihan. Kemudian secara berkala kita melakukan latihan. Kemudian juga ada latihan bersama, ada latihan regional. Kecuali kalau ada hal-hal yang sifatnya itu extraordinary, ya dilakukan itu pun sifatnya kalau demonstrasi kan kayak begitu. Tapi siapa sih kaum pendaki gunung pecinta alam yang nggak tahu ini ilmu medan, walaupun sekedar tahu aja mengenai ini mountaineering, orienteering, apalagi kalau dia ikut sebagai anggota organisasi yang sesuai dengan hobinya tadi. Mau UI, Aranacala, Trisakti, Wanatri, Canabuana Cimahi, mustahil nggak tahu. Berarti kenapa kok namanya gladian gitu ya? Acara ini dipenuhi atau dimonopoli oleh kegiatan itu? Kenapa enggak kita bicara soal lainnya yang kita juga peduli dan apalagi menjalani SAR, mitigasi bencana, penghijauan, pembibitan. Nah, kalau untuk Pak De sendiri nih, apa sih makna pencinta alam buat Pak De Wiro? Saya sendiri sebetulnya masih bingung-bingung rumusan kecinta alam itu bagaimana. Cuman teman-teman dari Telatah Bandung, Telatah Pasundan, yang dalam forum
komunikasi keluarga besar pecinta alam Bandung Raya dalam kongres keduanya itu sudah merumuskan, cuman rumusan ini begini, dengan situasi kondisi yang dari mulai tahun berapa ya, 2000 berapa belasan lah, itu bermunculan namanya komunitas, namanya ini atau perkumpulan apa segala macam yang tidak masuk kategori organisasi. Karena apa? Organisasi pasti ada ART, keanggotaan, kepengurusan, paling enggak. Nah, kemudian perangkat-perangkat keorganisasian lainnya. Gitu. Makanya sejak tahun 2018-an itu KPG ya, komunitas pendaki gunung, kan ada regional anak-anak ini pada wah apa istilahnya itu, rame-rame bikin ADART gitu. Sampai kayak begitu. Nah, cuman kembali lagi juga agak membingungkan juga ya, teman-teman yang sudah tercover di dalam suatu organisasi resmi sekarang kok ya menikmati santai atau gimana, bikin komunitas, ada penat, ada uli 50, ada 40 segala macam yang kegiatannya ya mohon maaf bisa dibilang camping ceria, walaupun akhir-akhir ini ada kegiatan sosial Ya banyak ya, biasa kalau ada nanam pasti pohon atau apa bakti sosial lainnya gitu. Nah, kalau 80 ke belakang ya, yang namanya kegiatan SAR, kegiatan mitigasi bencana segala macam itu ya didominasi para pendaki gunung pecinta alam. Nah, kalau menurut Pak Dia sendiri perbedaan sekedar pendaki sama pencinta alam itu apa? Ini agak apa ya, rancu apa gimana istilahnya. Kita pengen tahu soal maaf ya. Nggak apa-apa. Di Bandung ada Wanadri, ya, Wana dan Adri, Wananya hutan, Adrinya gunung, sehingga ada bawahnya tertulis Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung. Di Malang juga ada yang pionir seperti itu juga. Nah, dalam kancah percaturan bicara-bicara ini ya mau off the record, temen mungkin ke pojok atau gimana loh, kami kan pendaki gunung bukan pecinta alam. Banyak juga sekarang. Iya kayak begitu. Aduh ya tentu juga. Lalu menurut Pak Dia perbedaannya ya mungkin itu ya, perbedaannya. Kalau misalkan pendaki belum tentu pencinta alam, tapi kalau pencinta alam pasti suka mendaki apa gimana? Kan sebetulnya kegiatan mencintai alam ini kan banyak sekali ininya, jurusannya banyak, sehingga sempat merepotkan. Artinya merepotkan, semuanya minta di cover dalam kepecinta alaman, pecinta anggrek, pecinta ini segala macam. Bikin bingung teman-teman juga ya.
berkecimpung di masalah keorganisasian gitu. Bahkan off-road pun juga gitu. Padahal banyak bikin lubang bikin mencuri ya kan. Tapi di satu sisi begitu terjadi bencana mereka punya andil kan gitu. Nah, melakukan distribusi segala. Jadi repot juga gitu loh. Kalau kita bikin yang rigid banget gitu, agak repot. Jadi kalau istilahnya apa peribahasa itu seolah-olah seperti pandai-pandai lah meniti buih seperti itu. Nih Pade, kan ini ada pesan utamanya Pade nih, kayak generasi muda jangan melupakan sejarah, jalankan kode etik pencinta alam dalam kehidupan dan jadikan alam sebagai guru. Menurut Pade itu alam sebagai guru seperti apa? Sulit dijabarkan, Itu pengen tahu. sulit diceritakan. Tapi saya sangat mengalami dan menikmati dari sejak kecil, dari ikan akhirnya kena itu anunya lele. Oh, Nah, kenapa Tio? Kenapa Tio? berarti ini bahaya di sini. Oh, Ini pelajaran. betul. Begitu juga waktu ke hutan. Ada buah menor ini ya. Begitu baik banget gitu. Nah, kalau kalangan orang luar ya, itu alam adalah guru yang paling baik. Dikatakan mother know best. Gitu. Memang saya sendiri di samping dididik di kepramukaan, kemudian dibekali oleh ibu saya almarhumah. Ini bisa dimakan langsung atau dibikin gini. Ini bisa dimasak. Ini harus dibakar dulu biar hilang racunnya segala macam. Itu saya nggak akan lupa sampai akhir hayat. Didikan ibu saya, termasuk nanem ini, tahu-tahu pulang dari arisan gitu ya, bawa tongkat panen. Ya apa? Udah tanam pokoknya, tanam gitu udah ya lumayan nimbun daunnya, petikin. Entah apa, baunya nggak enak gini. Gue petikin aja, petikin sayur. Petikin sayur, udah sampai. Ini itu adalah guru survival saya yang pertama, ibu saya sendiri. Betul. Ya, berikutnya karena pengalaman itu, nah gitu. Ini bisa dimakan bro. Apa itu? Ini ya kayak gitu. Jadi ya maaf sebagian perjalanan saya dengan teman-teman kadang-kadang saya tahu lebih dulu ini bisa dimakan gitu. Walaupun sampai sekarang saya juga masih belum tahu persis pohon kosambi itu yang bagaimana. Padahal dari ibu, dari tetangga, dari teman, dari ini segala macam. Itu enak untuk sayur asem, enak ini segala macam. Penasaran saya sampai. Belum ketemu benar-benar belum. Belum. Sampai sekarang Made? Hah? Sampai sekarang? Iya. Ya. Itu Perlu diketahui. bikin penasaran. Kosambi. Padahal itu masuk di dalam apa itu namanya? Semacam kata-kata inilah
apa kata mutiara atau apa di bahasa Jawa itu ada juga. Jirak indah mungwing wono. Nah, jadi ini sebetulnya pohon kesambi. Artinya sinambi kalane nganggur. Ini saat nggak ada kegiatan itu. Oke, kita kembali lagi Pak De. Kalau bagi Pak De tuh apa sih tantangan pencinta alam era sekarang yang sekarang sama pencinta alam tahun 70-an? Yang jelas teknis, kan? Pengetahuan, ya. Yang kurang ya, yang malu tuh teknik, pengetahuan, peralatan, dan kemampuan. Itu dia tuh. Artinya kemampuan bisa finansial sekarang orang. Fungsinya apa? Banyak. Nah, kenapa Herman Lantang dikuntit Jawa detektif, ya, sama diceter sama polisi, ngomongnya Suwogi dan Idan Lubis itu kena gas beratus. Karena belum punya pengetahuan, belum tahu, belum mengenal apa itu namanya hipotermia. Belum tahu apa itu AMS. Kemudian hipoksia, kalau macam itu. Penyakit gunung itu. Waktu itu. Jadi kejadian itu ke belakang. Oh, ada ini. Ketemu mayat di mana? Di Arjuna. Kenapa? Katanya sih kedewean. Ini baik. Saya sempet jadi bulan-bulanan lah istilahnya ya. Ditanyain teman-teman gimbal alas itu. Yang tua-tua itu. Itu benar nggak sih? Apa? Ngomongnya Om Herman tuh, Suwogi sama Idan Lubis itu ini apa? Kena konspirator. Iya, kenapa? Emangnya kenapa? Saya bilang. Saya sama teman-teman 2 jam 3 jam di atas nggak apa-apa katanya. Oh gitu. Jam berapa? Ganti saya gedar ya. Ya siang. Nah, itu saya bilang itu. Herman CS naik itu sudah asar paling enggak. Kok tahu? Nggak salah lihat waktu dia di di Depok talk show dan slide kan waktu itu slide. Kok agak temaram. Saya tanya, Her, Anda sama teman-teman naik Semeru pagi-pagi beta atau ini? Sudah agak sore loh. Tahu. Oh, karena apa? Ya, ini Mahameru ya. Ini apa? Ini Cungkring Selawo ya. Kawahnya. Oh, kawah. Nah, kalau dari pagi dia tuh kalau pagi itu kan masih tadi. Nah, itu yang tadi. Nah, kalau pagi sampai dengan setelah siang hari, aliran angin kalau nggak ya terjadi perubahan ini ya, itu dari utara ya ke selatan tenggara. Sementara ini kawahnya meledak. Kita kan di sini tertiup. Selama saya beberapa kali ke Mahameru belum pernah mencium bau belerang. Karena selalu pagi dan sampai siang. Padahal ada yang lebih dari 1 jam
Prabu aja. Waktu nganter teman Trisakti itu Leo CS itu bahkan di sepanjang pertengahan sampai ke puncak itu kena hujan es, kemudian angin kencang. Deh. Gitu. Nah, setelah mendekati asal, arah angin berbalik. Dari sini ke sana, menerjang Mahameru. Itu yang jadi alasan Nirmat keracunan. Penagas Beradun. Mereka semua berbau belerang. Namun belerang pun bukan tidak berbahaya bagi manusia yang lagi drop kondisi. Buktinya anak ketua umum kami berendam lama-lama di Cangar pingsan. Air panas kan, dorong foto. Mungkin saja ini juga hubung. Satu hal sih yang masih hidup sampai sekarang, Maman Abdurrahman M014 UI itu gejalanya kayak hipotermia. Jadi kayak kesurupan, bingung-bingung, lari sama Dinginnya. Itu. Dan saya kadang tuh ada jam-jam tertentu di mana kita nggak boleh berada di puncak Gunung Semeru karena itu ya ternyata anginnya tuh berbalik gitu. Oke, pelajaran juga tuh. Sebetulnya timing Waktunya. kapan kita tahu waktunya. Tentunya kan enggak rigid banget, pas persis enggak. Tapi mesti ada antara itu. Karena ya pagi itu begini, arah apa itu, barat laut ya, barat laut ke tenggara. Kalau diukur dengan kompas gitu. Tapi kita lebih banyak mengatakan dari utara ke selatan gitu. Itu ke sana. Cuman dari tanda-tanda alam ini nggak tahu lah. Walau alam bisawab kuasa ilahi. Dulu kita masih sering nemu bangkai binatang di atas Mahameru. Dan binatangnya bukan binatang yang habitatnya di situ. Slutung, kupe terbang, ngapain dia naik ke atas? Iya. Kalau misalkan ada yang ini pendaki bawa dari atas taruh ke bawah, yang ngapain juga kan gitu kan. Nah, tapi realitanya ada temen yang nemuin masih hidup di atas. Jadi ya itulah rahasia kan. Makanya harus atau patut kita berguru pada. Betul sekali. Karena apa? Aku bertanya akan kebesaran Tuhan, alam yang jawab. Nah, Faden, ada lagi nih, bagaimana cara generasi muda menjaga kode etik agar nggak hilang? Kenapa? Gimana caranya generasi muda menjaga kode etik agar tetap terjaga, jadi nggak hilang gitu, jadi tetap ada pegangan buat kita? Ya sebetulnya kalau ini ya patut untuk dibaca dan dipahami. Nah, kemudian diimplementasi sampai Diterapkan ya Pak De. gitu. Lalu
ada nggak pesan Pak Ade buat generasi pencinta alam sekarang ini? Buat masa depan nanti. Jadi Pak Ade punya wejangan nggak buat pendaki-pendaki yang sekarang-sekarang ini Pak Ade buat kedepannya nanti? Saya takut kalau mengatakan wejangan ya, gitu. Pesan-pesan dipesan. Karena ya saya juga bukan guru, kan gitu kan. Cuman ada beberapa kata mutiara atau apa gitu ya, yang barangkali bisa diambil intisarinya. Seperti itu tadi. Aku bertanya akan kebesaran Tuhan. Alam yang menjawabnya. Nah, untuk spirit, Tuhan selalu bersamaku dan melindungiku selama aku mengembara di alam ciptaan. Banyak sekali detailnya, tidak di dalam negeri maupun di luar. Macam si siapa itu, Reinhold apa itu, mendaki Everest yang meninggal di atas tuh. Ngapain sih naik gunung? Because it's there. Apa terjemahannya? Ya kan? Begitu juga sih ini. Oh, bahasa lupa. Siapa temennya Tenzing itu? Temennya Tenzing, pendaki pertama Everest. Ini Pak Ade, Sir Edmund. Sir Edmund Hillary. It's not the mountain that we conquer, but ourselves. Gawatnya lagi, saya pernah baca ya rubrik namanya Sinar Harapan PK Oyong tahun jelang tahun 70 kalau nggak salah. Itu kan ada rubrik Believe it or not, replace. Di situ disebutkan di dunia barat khususnya Amerika, seorang bisa dikatakan sebagai pecinta alam kalau dia sudah menanam 10.000 pohon yang hidup. Oke, Pak Ade, ini aku mau nanya yang terakhir ya Pak Ade. Bagaimana Pak Ade ingin dikenang oleh adik-adik? Gimana Pak Ade ingin dikenang oleh adik-adik yang akan naik gunung, mungkin pencinta alam ke depannya? Ya persiapan dan kesiapan. Persiapan dan kesiapan. Persiapan dan kesiapan dua, mencakup beberapa nih. Mental, fisik, ya. Mental. Nah, cuman fisik aja, mental juga harus itu. Fisiknya gue ini begitu dan sebagainya, begitu sampai begitu dapat tanjakin longsor, ya percuma. Harus fisik nomor 1 juga ya Pak Ade. Harus tahu medannya juga seperti apa. Karena kan sekarang banyak banget adik-adik yang mungkin naik gunung, ya udah mau ikut naik gunung, ikutin tren naik gitu ya Pak Ade. Jadi kita juga harus fisik juga, tadi juga belajar fisik. Kemudian peralatan perlengkapan sebisa mungkin ya, pengetahuan. Jadi kalau misalkan hidup siapa yang tahu kan? Walaupun sekarang ini jalannya udah bypass kan,
Nah, itu Bajangan yang dulu namanya Jambangan. Itu dulu itu zamanku sama Herman itu hanya ada jalan setapak segini nih lebarnya. 20-30 cm lah. Yang saking taatnya para pendaki penjelajah dulu selalu lewat situ sehingga akhirnya sampai segini dalamnya. Jadi kalau hujan jadi dilewati air. Karena dia lebih rendah. Tapi begitu kena jambore jejak petualang kemudian 5 cm itu Semeru macet. Jadi melebar dan macet. Goa Pindul macet. Jadi banyak banget guys pelajaran yang bisa kita dapat dari Pak Dewiro ini. Nah, Pak Dewiro nggak niat bikin buku. Hah? Nggak niat bikin buku. Saya nggak bisa nulis, kemudian satu sisi peralatan sekarang ini serba canggih jadi gaptek saya nggak ini. Sementara yang menjanjikan ya saya nggak minta ini ya. Oh ada. Terus terang nggak minta, menjanjikan untuk menuliskan apa yang saya ocehkan. Dari mulai ini, Impala Brawijaya, TMS 7, terus yang di luar-luar, ya sampai sekarang. Tuh mungkin ada yang mau bantuin Pak Ade buat bikin buku nanti kita. Oke, guys, Ya. ini sudah Saya janji lah, ya. Kapan kapan ada waktu ada. Saya ini pengacara. Pengangguran banyak acara gitu. Asal Anda kontak saya ada ya pasti ada. Itu saya bilang itu ya. Tapi ya dari mulai tahun berapa itu? Oke, guys. Jadi ini penghujung kita. Tadi udah ngobrol banyak juga sama Pak Dewiro dari awal mulai terbentuknya Impala dan yang lain-lain, juga pesan-pesan buat adik-adik atau teman-teman yang pada mau naik gunung. Oke, langkah liar. Iya. Dadah Pak De.